Selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Elin Moisi Mangonsong, NIM 1904030076 akan menjelaskan mengenai proses permesinan. Outline-nya yaitu yang pertama ada proses bobot, yang kedua proses scrap, dan yang ketiga ada kerja bangku. Yang pertama proses bobot. Adapun prinsip kerja pada pembobotan adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linear sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Benda kerja dicekam dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Komponen pada mesin pembobotan dan fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak. Lalu ada alat pencekam. Alat pencekam ini berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bobot. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Selanjutnya ada tombol emergency stop, digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Lalu ada handle atau tuas yang berfungsi untuk pengaturan kecepatan spindle, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan, dan pengaturan penguliran. Lalu ada eretan. Eretan terbagi menjadi 3. Yang pertama eretan alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Lalu eretan lintang untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau penggerakan pemakanan pahat. Lalu eretan atas, yang berfungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Komponen selanjutnya ada tool post atau dudukan pahat, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bobot saat proses pembobotan. Lalu lampu penerangan digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibobot. Selanjutnya selang coolant atau pendingin berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membobot. Lalu kepala lepas sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibobot, tempat kedudukan per waktu mengebor. Alas mesin atau bed machine. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembobotan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Lalu ada poros transportir yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembobotan secara otomatis. Sedangkan poros pembawa untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang terakhir adalah rem kaki yang digunakan untuk menghentikan mesin. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin bobot, yang pertama kita siapkan dahulu mesin bobot dan bahan batang ulirnya, lalu kita atur mesin bobot sesuai spesifikasi untuk membuat ulir, lalu kita letakkan batang ulir pada bagian pencekam mesin bobot. Selanjutnya lakukan pembobotan atau penyayatan ulir sesuai dengan spesifikasi dan ukurannya. Lalu setiap sayatan yang diberikan itu dilakukan pergantian ketelitian garis pada tiap sayatan. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap ulir yang sudah jadi, diperiksa ada atau tidaknya cacat produk. Jika tidak ada cacat produk, maka dihasilkan produk jadi. Selanjutnya ada proses scrap. Prinsip kerja pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, dijepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Hasil gerakan maju mundur lengan mesin pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabuk. Roda gigi beralur dan dipasang engkol melalui tab. Jika roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik menghasilkan gerakan maju mundur lengan. Komponen pada mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama ada badan mesin, berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Kedua, meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. 3. Lengan atau ram berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur.
Yang keempat, eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. 5. Pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. 6. Tuas panjang langkah berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Ketujuh, tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan, tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Adapun proses pengerjaan Pak Ragum dengan menggunakan mesin sekrap adalah yang pertama, siapkan mesin sekrap dan benda kerja, lalu dilakukan pengaturan terhadap mesin sekrap seperti pengaturan kecepatan, tuas pengatur jarak, tuas posisi meja. Kita letakkan dan menjepit benda kerja pada meja mesin sekrap, lalu dilakukan pemakanan terhadap objek bagian benda kerja yang diinginkan sesuai dengan spesifikasinya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut, lalu dihasilkan produk jadi. Yang terakhir adalah kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Drilling, prinsip kerjanya yaitu kepala mesin dapat digerakkan ke atas dan ke bawah sepanjang tiang yang terpasang di meja kerja. Penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar. Poros berputar di dalam rumah pipa yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergigi. Lalu roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Lalu ada kerja bangku. Kerja bangku ini adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Prinsip kerja mesin didasarkan pada pekerjaan yang ada di kerja bangku. Dengan adanya kerja bangku ini, maka dapat menghasilkan pekerja yang kompeten dalam membentuk benda kerja. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama ada mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Lalu ada memahat. Memahat adalah kegiatan mengurangi volume atau menyayat suatu benda padat secara drastis. Lalu ada menggerinda. Ada gerinda bangku dan gerinda tangan. Gerinda bangku biasanya dikhususkan untuk mengasah alat potong, sedangkan gerinda tangan seringkali digunakan untuk menghaluskan ujung besi yang tajam. Proses pengerjaan Pak Ragum. Yang pertama, menggunakan mesin drilling. Prosesnya yaitu yang pertama, menyiapkan mesin drilling dan part ragum yang ingin dibor. Yang kedua, dilakukan pengaturan terhadap mesin drilling seperti tegangan. Yang ketiga, letakkan benda kerja pada tabel mesin drilling. Yang keempat, atur posisi dari benda kerja atau part ragum sedemikian rupa sesuai dengan arah mata bornya. Yang kelima, lakukan pengeboran sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang diinginkan. Lalu yang keenam, lakukan pemeriksaan. Jika tidak ada cacat, maka dihasilkan produk jadi. Lalu dengan mengikir, siapkan alat kikir dan part ragum, lalu ambil posisi tubuh yang baik saat melakukan pengikiran, lalu tangan kanan memegang kikir sedangkan tangan kiri memegang ulir, lakukan pengikiran pada bagian ulir, lalu tekanan yang diberikan harus sama antara tangan kanan dan tangan kiri agar hasil pengikiran bisa rata. Lalu setelah selesai dilakukan pemeriksaan, jika tidak ada cacat maka dihasilkan produk jadi. Lalu ada menggerinda. Caranya itu yaitu siapkan mesin gerinda dan part ragumnya, lalu letakkan alat dan bahan pada meja kerja, lalu tangan kanan memegang gerinda dan tangan kiri memegang part ragum. Lalu lakukan penghalusan pada bagian-bagian part yang memiliki permukaan yang kasar atau tajam. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, jika masih ada yang kurang halus dilakukan penggerindaan kembali, lalu dihasilkan produk jadi. Sekianlah hasil dari penjelasan saya mengenai proses permesinan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.